Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita mulai dengan berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fatin. Jadi sebelumnya saya absen dulu deh. Yang saya sebut namanya tangan. Halo Fan. Hadir Bu. Aprianti. Hadir Bu. Alivia. Jadi di sini yang sakit 4 orang, berarti yang hadir 19 ya? Iya. Coba ya dari Alif menghitung 1, 2 dan seterusnya. 1, 2. 18. Oke, 19. Jadi masing-masing ingat benar bilang dah, oke? Nah, saya ulangi, suaranya harus besar. Oke, saya mulai 1 dah. 1, Dor, 3, Dor, Dina, Dor, 7, Dor. 11. Dor. 13. Dor. 15. Dor. 17. Dor. 19. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional yang untuk menambah rasa nasionalisme kita. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, tanah airku Indonesia. Ya, tambah semangat. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dalam mempelajari topik ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menetapkan dimaksud sistem ekspresi, struktur dan fungsi organnya, serta menganalisis mekanisme pembelajaran komponen dengan benar. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini kita akan masuk di bab 7. Ini tentang sistem ekspresi. Kan pertemuan sebelumnya kita bahas tentang sistem respirasi ya. Iya. Nah, kalau saya tanya, organ-organ apa saja yang menyusun sistem respirasi? Oke, silakan lanjutkan. Masuk dan hidung, melewati tenggorokan sampai di paru-paru. Saya tanya lagi satu. Hasil dari proses respirasi kita apa ya? Oke, Rani. Gas karbon dioksida Dan karbon dioksida. Oke, jadi ini berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi gas karbon dioksida itu juga selain dia sebagai hasil dari sistem respirasi, dia juga salah satu bagian di sistem ekspresi sebagai zat sisa. Nah, sekarang saya mau putarkan video. Dari video di atas tadi ada yang bisa, soal yang mau bertanya mungkin? Nah, Ya, Arif. apakah keringat dan urin juga termasuk zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi tadi yang saya bilang di awal bahwa karbon dioksida itu sebagai zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh ya. Jadi betul. Jadi keringat dan urin itu termasuk sebagai zat sisa yang masuk ke dalam sistem ekspresi ya. Saya mau tampilkan lagi video. Perasaan yang suntuk gak enak, ditahan katanya dari otak kita, tapi kan dikeluarin rasanya nanggung satu episode lagi. Kenapa batin ini kadang suka bikin kita risih dan bertanya-tanya sendiri juga, emang apa sih bakal terjadi sama tubuh kita kalau kita yang bikin kita biar jadi kebelet? Otot di sini lalu berperan jadi satpam buat ngejaga biar nggak ada yang keluar tiba-tiba. Kira-kira siapa yang bisa memunculkan pertanyaan berdasarkan video tadi ya? Apa fungsinya untuk ginjal Bu? Sama bagian-bagiannya tadi kalau buang air kecil. Apakah semua yang kita minum itu langsung jadi urin?
Bahaya kalau ditanggi teh kencing. Kenapa ibu kalau dingin itu cuaca yang harus dikencing? Yang bisa mengajukan pendapat tidak? Pendapatnya saja menurut kalian. Oke, bisa. Seingatku itu ginjal fungsinya untuk menyaring cairan tubuh. Terus kenapa kalau dingin lebih sering dibuang air kecil? Karena itu cairan sisa pembuangan dari tubuh kita tidak bisa keluar lewat keringat kalau dingin. Karena kalau dingin orang susah lewat keringat, misalnya ada yang lari keringat. Oke. Itu teman yang tadi obat ya kayak mungkin minum. Jadi menurut Aprianti semua yang diminum akan menjadi urin. Iya. Kalau ditahan itu kencing, sakit perut, nyeri perut bagian bawah. Gitu, berarti berbahaya. Oke, jadi jawaban teman-teman kalian saat ini untuk membuktikan apakah benar salahnya, nanti kita akan mencari berdasarkan sumber-sumber yang relevan. Jadi kalian sudah ada buku tak? Ada buku panduan, nanti ada materi belajar, kemudian ada internet. Hingga nanti mudah untuk mengolah datanya. Jadi saya berikan SKPD. Saya terstruktur. Oh iya, jadi untuk yang nomor 6 yang di LKPD itu tugas mandiri. Jadi itu tugasnya membuat makalah terkait pengaruh pola hidup sehat terhadap dan penyakit pada ginjal berkaitan dengan teknologi. Jadi kalian bikin makalah masing-masing, nah bukan berkelompok. Nah, jadi organ yang pertama itu ginjal menghasilkan urin, organ kedua itu hati menghasilkan cairan empedu, organ ketiga itu paru-paru menghasilkan karbon dioksida, dan organ keempat itu kulit menghasilkan keringat. Lalu nomor 2 mengidentifikasi bagian-bagian gambar di bawah ini beserta fungsinya masing-masing. Jadi yang pertama itu kapsula fibrosa, fungsinya itu membungkus ginjal. Untuk jawaban soal nomor 3. Misalnya yaitu identifikasikan bagian struktur nefron berikut. Jadi jawaban kami yaitu di bagian pertama yaitu ada arteriola afferent yang berfungsi sebagai membawa darah ke glomerulus. Bagian yang kedua yaitu arteriola efferent yang berfungsi sebagai membawa darah dari glomerulus. Yang disaringkan darah di bagian mana pada nefron yang menyaring eritrosit sehingga urin yang keluar tidak lagi berwarna merah. Pada nefron yang menyaring eritrosit sehingga urin yang keluar tidak lagi berwarna merah. Jadi jawabannya yaitu di bagian glomerulus sebagai tempat penyaringan. Jadi betul ya tadi jawabannya untuk struktur ini namanya nefron. Jadi nefron itu adalah sel ginjal atau bagian terkecil pada ginjal. Tadi untuk bagian-bagiannya sudah benar. Jadi ada yang berkaitan dengan arteri dan vena. Hasil filtrasi dari glomerulus dan kapsul Bowman disebut dengan urin primer. Urin primer tersebut akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh. Apa saja kandungan dari urin primer, urin sekunder, dan urin sesungguhnya? Jawabannya, urin primer mengandung air glukosa, garam, serta asam amino. Selanjutnya, urin sekunder mengandung air, garam, urea, serta pigmen empedu yang memberi bau serta warna pada urin. 3. Urin sesungguhnya mengandung zat-zat urin sekunder dan ditambahkan zat-zat sisa lain seperti ion asam urat, ion hidrogen, amonia, serta kreatin. Jadi mekanisme pembentukan
urin itu ada 3 tahap. Jadi ini 3 tahap penting dalam proses pembentukan urin. Yang pertama itu filtrasi atau proses penyaringan. Nah, tadi dikatakan terjadi di glomerulus. Glomerulus berarti yang nomor 4 di gambar. Itu namanya glomerulus dan kapsula Bowman yang melingkupi. Nah, di situ terjadi proses filtrasi. Ya. Kemudian yang tahap kedua yakni reabsorpsi. Dari namanya saja dikatakan reabsorpsi, berarti penyerapan kembali. Nah, apa yang diserap kembali? Dari tadi urin primer, kalau masih ada zat yang dibutuhkan oleh tubuh, maka diserap. Jadi diserap kembali. Di sini biasanya diserap seperti glukosa. Nah, itu masih diserap. Sehingga nanti direabsorpsi hasil akhirnya adalah urin sekunder. Jadi di urin sekunder tidak ada lagi zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Apa yang terjadi di tahap yang terakhir augmentasi? Di sini penambahan. Jadi misalnya masih ada zat yang tidak dibutuhkan tubuh, maka dia ditambahkan masuk ke urin sekunder. Adapun nama saluran yang ditunjukkan pada nomor 1 yaitu saluran ureter yang mempunyai fungsi menyalurkan air kemih dari ginjal ke kandung kemih. Saluran yang kedua yaitu kandung kemih yang mempunyai fungsi menampung urin yang berasal dari ginjal melalui ureter. Bagaimana jika seseorang terinfeksi saluran kencing? Bagian mana yang mengalami gangguan? Jawabannya itu infeksi saluran kencing itu terjadi karena infeksi bakteri. Biasanya itu paling sering menyerang bagian uretra, tapi tidak menutup kemungkinan juga menyerang sampai kandungan kemih bahkan ginjal. Itu ya. Jadi untuk infeksi saluran kencing, nah ini adalah salah satu gangguan yang paling sering terjadi di sistem ekskresi. Nah, apalagi untuk perempuan. Jadi dibanding laki-laki dengan perempuan lebih rentan terinfeksi dengan infeksi saluran kencing atau biasa disingkat ISK. Kenapa? Karena pada perempuan dia uretranya pendek. Bahaya tak ibu kalau kita sering menahan kencing. Ya, ini salah satu akibat dari terlalu sering menahan kencing. Ya. Sekarang apa ada yang bisa menyimpulkan? Jadi adapun kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran kali ini yakni organ-organ yang terdapat dalam sistem ekskresi itu terdiri atas 4. Ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin, sedangkan paru-paru menghasilkan CO2 dan hati menghasilkan cairan empedu. Dan adapun kulit yaitu untuk menghasilkan keringat. Pembentukan urin terdiri dari 3. Yang pertama, filtrasi yang terjadi dalam glomerulus menghasilkan urin primer. Yang kedua, reabsorpsi yang terjadi di tubulus proksimal dan lengkung Henle menghasilkan urin sekunder, dan augmentasi yang terjadi di tubulus distal dan menghasilkan urin sesungguhnya. Jadi itu yang saya tangkap. Oke, tepuk tangan juga untuk Putra. Apakah ada yang bisa merefleksikan seluruh kegiatan kita hari ini? Refleksi bagian. Oke. Jadi hari ini kita banyak mendapatkan pelajaran. Salah satunya ternyata air kencing atau urin yang setiap hari kita keluarkan itu telah melewati beberapa proses yang rumit di beberapa organ di ginjal, yang mana apabila salah satunya mengalami masalah maka akan berdampak buruk pada tubuh kita. Untuk evaluasi ini kerjanya masing-masing, tapi kalau untuk pakai saya bukan instruksinya. Ini vibratornya cuma 5 nomor. Yang paling aktif pada saat diskusi tadi Hairunisa, ya tepuk tangan untuk Hairunisa. Jadi yang lain juga aktif, jangan cuma lihat-lihat tangannya, harus aktif. Ya, oke. Jadi sebelum menutup pembelajaran, saya mau kasih kalian tugas.
Jadi tugasnya adalah kalian mencari tahu beberapa gangguan atau penyakit yang menyerang ginjal atau saluran-saluran pada ginjal, ya. Itu tugasnya untuk pertemuan selanjutnya. Kita tutup pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.